Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan kita semesta alam. Kita diberikan kesempatan lagi untuk berkumpul di siang hari ini dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, gimana kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali bersama saya Rian Adi di program BIM, berbagi ilmu dan manfaat, sama kurang lebihnya nanti hingga pukul 2. Dan di perbincangan kita di program BIM pada hari ini, kita akan membahas mengenai teknologi fotokatalis berbasis energi surya. Nah, ini mungkin di beberapa dari kita masih terdengar asing itu. Apa itu teknologi fotokatalis? Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita dua narasumber, yaitu dari perwakilan Universitas 11 Maret Indonesia dan juga Universitas Brunei Darussalam dari Brunei. Mari kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui layanan Zoom, Dr. Maria Ulfa, Magister Sains, dan Dr. Hasliza Bahruji. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini kabar semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat, Mas Rian. Sekarang ini posisi lagi di mana? Di Indonesia atau di Brunei atau di mana ini? Kita di Brunei semuanya. Oh, di ada Brunei. Di gedung yang sama, di gedung KIM, saya dengan Bu Hasliza. Di gedung yang sama? Iya. Ini tapi background-nya beda ini. Ruangannya beda, Mas. Saya lantai 2, Hasliza lantai 1. Baik. Nah, Ibu, ini terkait perbincangan kita pada hari ini dengan tema teknologi fotokatalis berbasis energi surya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa dan mungkin orang-orang yang masih terdengar asing dengan kalimat ini, Bu. Silakan. Mungkin dari Dr. Hasliza. Terima kasih. Teknologi fotokatalisis untuk diringkaskan menggunakan tenaga daripada solar, cahaya matahari, di mana kita akan menggunakan foton ataupun tenaga yang dihasilkan oleh cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen spesies yang sangat reaktif untuk menguraikan bahan pencemar yang berada di sekitar kita lah. Untuk secara lebih jelasnya, apa yang kami buat di laboratory adalah menghasilkan material yang mampu merangkap cahaya matahari ini dan menukarkannya kepada tenaga elektrik ataupun tenaga oksidan yang sangat kuat bagi menguraikan sisa-sisa tercemar di air. Itu secara ringkas. Terima kasih. Berarti tujuan dari kerja sama antara UNS dan juga Universitas Brunei Darussalam ini untuk menjaga lingkungan atau bagaimana ini? Ya, antara salah satu tujuan utama kita adalah untuk memastikan teknologi yang kita develop, yang kita cipta di makmal akan mempunyai manfaat kepada alam sekitar. Terutama bagi tujuan ini, kita cuba memastikan teknologi kita boleh digunakan untuk merawat sisa-sisa alam sekitar. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil green technology, tapi dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kita panggil rahmah lingkungan. Ya, bagaimana cara kerja teknologi ini dalam membersihkan limbah itu, Bu? Mungkin Dr. Maria kalau mau berikan sedikit ulasan. Ya, mari silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin saya buat perumpamaan yang lebih sederhana ya, Mas Rian dan pemirsa MTA TV. Jadi kita bayangkan kita punya air limbahnya banyak. Itu kalau diupamakan seperti gumpalan
benang-benang gitu ya, gumpalan benang-benang yang besar, kusut gitu ya. Dia tebal, warnanya pekat, dan gumpalan benang ini sulit untuk kita uraikan. Nah, riset kami dengan KEMS di UBD, kita membuat yang namanya fotokatalis, ya berasal dari logam oksida atau karbon hibrida. Nah, fotokatalis ini bisa kita umpamakan seperti gunting. Jadi gunting tapi gunting pintar. Nah, gunting pintar ini ketika terkena cahaya, maka cahaya matahari itu seperti tombol yang meng-on-kan atau meng-off-kan gunting ini. Jadi kalau ada matahari, tombol on-nya itu akan menyala. Ketika gunting ini sudah menyala tombol on-nya, dia akan menggunting gumpalan besar benang-benang yang kusut tadi, benang polutan, menjadi sesuatu yang lebih kecil. Jadi benang-benang yang lebih kecil. Jadi secara umum kita itu membuat fotokatalis atau semacam gunting gitu ya, untuk menggunting polutan-polutan besar, dan dia diaktifkan oleh matahari meskipun tidak semuanya juga. Untuk apa? Agar gumpalan benang yang besar ini menjadi potongan yang lebih kecil, yaitu berupa CO2 dan H2O. Jadi CO2 dan H2O ini sesuatu yang aman untuk lingkungan, baik ketika dimasukkan ke perairan ataupun diuapkan di udara, seperti itu. Jadi secara sederhananya seperti itu. Berarti seperti penguraian begitu? Ya, semacam penguraian, tapi kita menggunakan teknologi fotokatalis. Fotokatalis itu terdiri dari material tadi yang bisa kita umpamakan seperti gunting. Jadi nanti diuraikan atau dipecah lebih tepatnya. Molekul polutan yang besar tadi dipecah menjadi sesuatu yang kecil yang lebih aman. Seperti itu. Terus kemudian pecahan yang menjadi kecil itu jadi seperti apa kecilnya? Menjadi air dan CO2. Air kan aman untuk kita ya, CO2 itu gas. Jadi gas yang bisa kita uapkan ke udara, kita bernafas pun itu mengeluarkan CO2 dan itu aman untuk udara. Jadi kita potong kecil-kecil sampai jadi potongan terkecil, yaitu H2O dan CO2. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diberitahu kenapa muncul penelitian seperti ini. Bagaimana itu? Kenapa kok fokusnya ke limbah seperti itu? Iya, ini untuk saya atau untuk Bu Aziza? Mungkin ke Bu Maria dulu. Oh ya, baik. Kalau dari sisi kami di Indonesia ya Mas Rian, kondisi nyata ya di sungai-sungai di sekitar kita itu kan seperti air teh gitu ya, seperti air teh. Kalau air teh kan aman untuk kita minum, tapi kalau air teh ini sudah terkena polutan ya, terutama polutan yang berasal dari industri tekstil, maka nanti dia menjadi air teh yang kemasukan tinta atau kemasukan cat ya. Jadi kita kayak minum air cat. Nah, kondisi realnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya, misalnya industri tekstil itu menyerap hampir 3 juta tenaga kerja. Dan kalau di lingkungan global, kita ini 10 besar negara yang memproduksi tekstil dunia. Jadi kita 10 besar. Dengan skala industri yang cukup besar ini, otomatis nanti limbah pewarnanya juga akan sangat besar. Ya, itu data global. Nah, saya masuk lagi ke data global yang lain. Rata-rata dunia itu mengeluarkan sampai 200.000 ton zat perwarna ke perairan setiap tahunnya. Jadi bisa dibayangkan 200.000 ton itu kan ribuan truk yang isinya penuh dengan tinta atau pewarna dibuang ke sungai atau ke laut. Nah, berawal dari situ, terutama kondisi kalau kita di Solo, terutama kondisi di Solo sendiri kan banyak UMKM atau industri tekstil kecil seperti batik dan seterusnya yang tidak punya pengolahan. Kalau di industri besar mungkin ada, tapi belum berjalan dengan baik atau mahal. Tapi yang industri kecil ini tidak ada. Jadi dengan masalah-masalah tersebut, maka kami
berupaya gitu dengan kemampuan yang kami bisa, bagaimana caranya limbah-limbah yang sudah masuk ke perairan, terutama skala kecilnya di Solo, itu tidak sampai merusak ekosistem, ya. Sehingga nanti kalau ekosistem ini rusak, air minum itu tidak layak dipakai, karena seperti tadi ya, air tehnya itu sudah bercampur dengan tinta. Otomatis kalau tetap dipaksakan diminum, nanti ada paparan polutan dalam jangka panjang, karena kita sebenarnya minum air sekaligus minum racun, sehingga ada dampak kesehatan yang pasti akan dihasilkan itu. Jadi berawal dari masalah pabrik tekstil yang juga pencemarannya luar biasa di Indonesia, seperti itu. Untuk proses pengumpulan limbah tekstil itu bagaimana, Ibu? Iya. Kalau di Indonesia nih, di Solo saja, kami ada rekan-rekan UMKM batik ya, dan juga beberapa industri tekstil yang ada di Solo. Itu mereka membuang limbahnya di suatu tempat. Suatu tempat kita namakan IPAL, tapi kalau IPAL itu kan instalasi pengolahan air limbah. Kalau instalasi itu berarti ada proses untuk mengolah air limbah itu sehingga nanti keluar menjadi air bersih. Tapi kita lihat di IPAL-IPAL misalnya di Batik Laweyan atau di beberapa tempat itu ya yang memproduksi tekstil itu hanya disimpan saja. Jadi disimpan, kemudian nanti kalau penuh dibuang ke sungai. Jadi sebenarnya tidak ada proses spesifik pengolahan limbah tersebut. Akibatnya kalau terus-menerus dibuang ke sungai, dan sungai kita yang paling besar itu Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo itu beberapa tahun ini turun kelas dari kelas 2 sekarang menjadi kelas 4 badan airnya. Dan itu memang akumulasi dari pencemaran gitu. Memang tidak semuanya dari tekstil, tapi memang tekstil menyumbang pencemaran yang luar biasa. Seperti itu. Jadi pengumpulannya ada Mas, di tiap-tiap industri itu ada, cuma kami melihat real di lapangan belum diolah dengan baik. Yang ada dikumpulkan, kemudian akhirnya kalau penuh dibuang gitu ke sungai. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke Dr. Hariza nggih. Nah ini untuk proses kolaborasi ini apa tantangannya? Halangan, ya. Kita bermula berkolaborasi dengan UNS sekitar tahun 2019, kalau saya tak salah. Ketika itu kita bermula dengan karbon sebagai bahan penyerap untuk menyerap semua bahan polutan daripada air. Pada waktu itu kita punya fokus adalah pada pharmaceutical, chemical daripada pharmaceutical industry. Jadi setelah kita lihat ada potensi kepada kajian ini, kita tambah dengan alatan photocatalysis untuk kita gabungkan antara absorption, penyerapan dan juga penguraian. Antara tantangannya pada permulaan kita memulakan kolaborasi ini adalah kalau kita masih ingat 2020 kita mula berhadapan dengan COVID. Jadi kami tidak dapat untuk berkunjung antara Indonesia dan Malaysia. Jadi perbincangan kita hanya berdasarkan online discussion. Jadi bila kita menjalankan kerja makmal, laboratory, kita tak boleh melakukan kerja tersebut dengan online. Jadi kita perlu berada di makmal untuk menjalankan eksperimen. Itu adalah salah satu halangan pertama yang susah untuk kita hadapi. Antara halangan-halangan lain adalah untuk memastikan perolehan yang kita dapati di makmal di Indonesia, for example UNS dan juga di Brunei, adalah mempunyai benchmark yang sama. Benchmark ni macam kita ada satu titik permulaan yang sama, memastikan alatan kita adalah dikalibrasi menggunakan cahaya yang sama. Kalau kita mempunyai alatan yang berbeza, proses untuk pengesahan maklumat mungkin agak sedikit sukar. Apa yang ingin saya cakap, contoh maklumat yang diterima di makmal di Indonesia mungkin tidak boleh diguna pakai di makmal di Malaysia, di Brunei. Jadi demikian
pertukaran pelajar antara UNS or Indonesia dan Malaysia Brunei, dan juga pertukaran tenaga akademik seperti Dr. Maria datang ke Brunei akan memudahkan kita untuk buat pengesahan bahawa data yang kita terima itu benar-benar valid, sah, di antara dua makmal. Itu antara cabaran utama pada pendapat saya. Dan seterusnya kita cuba untuk memastikan fasiliti kita ini lengkap. Jadi setiap kerja yang kita lakukan boleh difahami secara lengkap daripada sudut aplikasi di industri dan juga pemahaman di makmal juga. Itu antara cabaran yang kita memerlukan bukan sahaja setakat masa, tenaga dan juga kewangan yang support kewangan daripada universiti yang sangat besar. Pastikan research ini boleh diselesaikan dengan jaya. Terima kasih. Berarti kerjasama ini antara UNS dan juga UBD ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 ya? Bermula dengan UNS sejak 2019. Apakah awalnya itu juga berawal dari keresahan yang sama terkait limbah tekstil juga? Apa dia? Apakah keresahan ini bermula dari keresahan terkait limbah tekstil ini? Untuk latar belakangnya hampir sama. Jadi kalau polutan industri tekstil di Indonesia ya khususnya, tapi kalau polutan yang lain itu menjadi keresahan mungkin hampir seluruh peneliti yang ada di dunia. Jadi seperti itu. Utamanya memang kita menginginkan air atau perairan kita, baik di kota kita atau negara kita atau di dunia, itu menjadi air yang layak minum. Jadi seperti itu. Nah, air layak minum ini harus melewati proses yaitu menghilangkan polutan. Nah, polutan yang menjadi concern dari UNS adalah polutan dari limbah pewarna atau limbah batik atau limbah industri tekstil. Sedangkan kalau UBD punya varian limbah yang mungkin lebih banyak lagi, ya. Tapi konsennya sama. Kita ingin menyelamatkan perairan kita sehingga perairan kita menjadi sumber air yang layak minum untuk siapapun, begitu. Baik, tadi lumayan pembahasan yang cukup menarik ya, menambah wawasan kita bersama tadi Ibu Dr. Maria dan juga Dr. Harliza. Nah, untuk pemirsa sekalian yang mungkin ingin bertanya, Anda dapat menghubungi di line telepon di 02716793.000 atau melalui layanan WA di 08112553.000. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita kembali lagi bersama saya Rian Adi di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Maria Ulfa dan Dr. Harliza. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami melalui line telepon atau WA SMS, Anda dapat menghubungi untuk telepon di 02716793.000 atau melalui layanan WA di 08112553.000. Nah, baik Bu, kita lanjutkan untuk perbincangan kita ya. Kenapa teknologi katalis dengan berbasis tenaga surya ini dipilih daripada teknologi-teknologi lainnya, Bu? Untuk Bu Harliza dulu ya. Mungkin saya boleh bagi sedikit jawapan. Kenapa kita mengapa kita berminat untuk membuat uji kaji menggunakan tenaga suria? Kerana kita sedar bahawa pada waktu ini krisis ekonomi, krisis tenaga adalah sangat memuncak. Tenaga semakin mahal. Kita boleh menyingkirkan semua sisa ini menggunakan tenaga elektrisiti ataupun kita namakan sebagai incinerator, di mana semua bahan polutan kita boleh bakarkan dia pada suhu yang sangat tinggi dan menghasilkan produk yang sama, karbon dioksida dan juga water, air.
Tapi apabila kita memilih untuk menggunakan tenaga daripada suria, ini akan memberikan kita ketidakbergantungan kepada tenaga elektrisiti. Jadi kita cuba menghasilkan suatu teknologi yang tidak perlu bergantung kepada tenaga elektrik, dan kita boleh gunakan di mana sahaja, terutama pada kawasan-kawasan pendalaman yang mungkin sukar untuk kita mendapat bekalan elektrik yang mudah. Maka teknologi penguraian bahan siksa menggunakan tenaga solar ini adalah satu langkah yang ramah lingkungan dan juga boleh digunakan sustainable tanpa perlu menghasilkan ataupun guna pakai tenaga elektrisiti. Itu antara tujuan pertama kenapa kita rasa ini sangat sesuai untuk digunakan bagi penguraian bahan-bahan tercemar. Satu lagi, kenapa kita perlu menggunakan tenaga solar? Apa yang saya boleh katakan, tenaga solar adalah tenaga yang sangat stabil dan tiada ancaman daripada aspek luar. Aspek luar ni contoh di mana tenaga elektrisiti, minyak, semua bergantung kepada harga yang ditetapkan oleh foreign policy. Seperti mana kita berada dalam keadaan peperangan di Timur Tengah, ini menyebabkan tenaga elektrik kita semakin mahal. Maka bila kita bertukar kepada tenaga daripada cahaya matahari, bukan setakat untuk teknologi ini bukan setakat kita boleh guna untuk menguraikan bahan tercemar, kita juga boleh guna teknologi ini untuk memastikan, untuk menghasilkan tenaga solar yang boleh digunakan. Dia boleh di-convert, dia boleh ditukar kepada tenaga elektrik. Bagi apa yang saya ingin maksudkan, potensi tenaga suria ini adalah sangat besar. Dengan penghasilan katalis, kita boleh menggunakan dia bukan sahaja untuk menguraikan bahan tercemar, kita juga boleh gunakan dia untuk menghasilkan bahan tenaga yang lebih mesra. Baik, tadi kan disebutkan beberapa kali ini menggunakan katalis bertenaga surya. Nah, ini mungkin buat pemirsa dan mungkin untuk saya sendiri itu belum punya gambaran itu bagaimana bentuk teknologinya itu bagaimana? Katalis bertenaga surya ini sebenarnya dia bergantung kepada kebolehupayaan suatu material untuk menyerap cahaya matahari. Kita panggilkan dalam bahasa saintifiknya adalah semiconductor. Semiconductor ni benda yang telah ditemu pakai sejak dulu lagi, seperti silikon yang kita gunakan untuk chip di telefon kita. Tapi untuk memastikan kita perlu material yang boleh menyerap tenaga matahari, kita perlu mengubah apa yang kita namakan keupayaan dia untuk menyerap cahaya matahari. Dan ini kita lihat pada tenaga energinya itu mestilah sepadan dengan tenaga yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Itu adalah halangan utama dalam eksperimen kita, dalam uji kaji kita. Mengubah tahap kekuatan setiap bahan untuk memastikan semua tenaga yang dihasilkan oleh matahari itu boleh diserap. Ini kita boleh lihat daripada titanium dioxide, ada serbuk putih yang selalu digunakan untuk... Mohon maaf dokter, terputus. Cat putih dia mengandungi titanium dioxide yang boleh digunakan untuk menyerap cahaya matahari dan digunakan untuk menguraikan sisa-sisa ataupun menghasilkan tenaga elektrisiti. Baik. Ya. Untuk kolaborasi antara UNS dan juga UBD ini, nah ini untuk pembagian peran timnya ini bagaimana Ibu? Peranti? Ya. Alatan? Tim.
Jadi pembagian tugas antara UNS dan juga UBD ini bagaimana? Di UBD, saya cerita tentang UBD lah, and then Dr. Maria boleh cerita tentang UNS. Yeah. Di UBD, kita alhamdulillah kita diberikan banyak bantuan kewangan daripada kerajaan Brunei dan juga universiti untuk kita memastikan makmal kita penuh cukup dengan alatan-alatan untuk memastikan kita boleh melakukan karakterisasi maklumat tentang material yang kita hasilkan. Seperti kita ada XRD, X-ray, instrumentation untuk memastikan adakah material ini material yang boleh mengabsorb matahari. Kita ada juga alatan kita panggil sebagai reaktor yang boleh kita gunakan untuk melihat keberkesanan material yang kita hasilkan dalam menguraikan bahan polutan. Jadi apa yang kami sediakan daripada UBD, kami menjemput student S2 dan S3 daripada Indonesia untuk datang ke Brunei dan menjalankan uji kaji dan menggunakan alatan yang telah kita hasilkan. Dan kita juga membantu dari segi meningkatkan kualiti data supaya kita boleh memastikan kefahaman kita itu jelas dalam material yang kita hasilkan. Dan kita juga sentiasa menyediakan, kalau di Brunei kita sentiasa UBD kita sentiasa membuka peluang kepada pelajar-pelajar bukan sahaja dari Indonesia dan daripada seluruh ASEAN untuk datang ke Brunei dan melanjutkan pengajian S2 dan S3 mereka di Brunei. Itu salah satu peranan untuk memastikan research kolaborasi antara kami dan UNS sentiasa berterusan. Di UNS mungkin Dr. Maria boleh sambung. Mari dokter. Ya, baik. Jadi seperti yang disampaikan Bu Hasriza tadi, ada tim UNS, ada tim dari UBD gitu ya, yang diwakili oleh KIMS. Jadi kalau di UNS itu kita punya masalahnya. Jadi kita punya masalahnya, seperti contohnya punya limbah batik, punya pelajar-pelajar mungkin yang mau lanjut S2, S3, tapi kita nggak punya alat. Jadi kita punya masalah dan nanti masalah itu bisa diselesaikan dengan aplikasi tertentu. Jadi kita tahu kebutuhan lapangan. Nah, dari UBD diwakili oleh KIMS itu berperan sebagai seperti layaknya guru sekaligus insinyur dengan segala macam alat-alat canggihnya. Jadi nanti di KIMS atau diwakili oleh KIMS oleh UBD, di sana nanti KIMS atau UBD akan menyediakan atau memberikan akses untuk kita bisa mendesain material kita atau melakukan uji atau melakukan karakterisasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa yang bisa melanjutkan S2, S3 di sini atau oleh riset-riset. Misalkan saya dari UNS, saya membutuhkan desain material yang bagus, saya datang ke sini karena di sini alatnya ada, alat ujinya ada, kemudian ada juga bantuan analisis teknologi dari para pakar sehingga nanti kita menghasilkan material yang berkualitas khususnya di bidang fotokatalis seperti itu. Jadi kita dengan UBD, UNS dengan UBD itu seperti satu rumah yang kuat gitu ya. Kita punya masalahnya, punya aplikasinya, UBD oleh KIMS punya teknologinya. Jadi semoga nanti sinergi yang bagus ini bisa berlanjut dan memberikan kemanfaatan ke depan. Seperti itu. Yeah. Dr. Maria, ini mungkin kalau di Indonesia sendiri apakah penggunaan teknologi katalis berbasis tenaga surya ini apakah sudah bisa diimplementasikan? Ya, baik. Untuk implementasinya, seperti yang disampaikan Bu Hasriza tadi, ada banyak tantangan-tantangan sekaligus peluang-peluang ya, karena kita menggunakan fotokatalis yang basis energinya berasal dari sinar matahari. Tadi dijelaskan sinar matahari cukup banyak dan berlimpah ruah kalau di Indonesia ya.
Nah, peluangnya untuk diimplementasikan khususnya di industri tekstil atau mungkin UKM tekstil seperti UKM batik misalnya di Solo, maka ini sangat memungkinkan. Karena apa? Alat atau teknologi yang kita buat ini berupa material-material fotokatalis ini seperti alat cuci otomatis yang berbasis matahari. Jadi kalau kita biasanya cuci baju pakai deterjen, sekarang kita pakai fotokatalis yang dia sebenarnya sama untuk mencuci polutan-polutan di dalam perairan yang kotor berbasis matahari. Nah, untuk UKM teknologinya sudah kita sederhanakan. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Kampung Batik Laweyan sebagai mitra kami menguji coba. Jadi kita sudah membuat fotokatalis, kemudian kita juga sudah membuat reaktornya. Jadi nanti Kampung Batik Laweyan menggunakannya untuk mengolah limbah-limbah yang ada di sana. Jadi sangat mudah dipakai. Kami mengupayakan teknologi ini mudah dipakai tanpa keahlian yang tinggi, dan ini peluangnya kalau di Indonesia ya cukup besar karena kita sinar matahari kita itu hampir 1 tahun full ya, kecuali mungkin masa-masa penghujan gitu yang tidak ada sinar matahari itu full. Jadi kita secara energi itu berlanjutannya cukup tinggi. Dan ini murah, jadi murah dibandingkan dengan kita melakukan teknologi yang lain, misalnya penyaringan dulu, kemudian seterusnya itu menghasilkan masalah baru, karena penyaringan itu nanti menghasilkan lumpur, dan lumpurnya cukup banyak kalau misalkan industri tekstil se-Indonesia itu beroperasi semuanya. Tapi kalau pakai fotokatalis, karena kita sudah potong-potong material polutan yang besar tadi menjadi sesuatu yang kecil, dan yang kecil itu pun berupa air dan CO2, maka selain murah, ini juga lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi bagaimana peluangnya? Peluangnya menurut kami cukup besar ya, karena hanya membutuhkan desain alat atau teknologi yang sederhana, biayanya cukup terjangkau kalau untuk UKM ataupun mungkin industri tekstil yang menengah atau besar. Kemudian untuk mengedukasi pengguna juga lumayan sederhana. Jadi karena teknologi ini sederhana, biayanya terjangkau, maka kami punya prediksi teknologi ini kalau benar-benar mendapatkan support yang kuat misalkan dari pemerintah, maka sangat bisa untuk menyelesaikan permasalahan polutan di perairan kita, seperti itu. Baik, nah ini sebelum kita sudah di penghujung acara, mungkin ini antara Dr. Maria dan juga Dr. Hasliza mungkin ada yang disampaikan terkait kedepannya bagaimana teknologi katalis ini, fotokatalis ini untuk kedepannya. Untuk saya, kita potensi teknologi fotokatalis ini boleh dikembangkan. In fact, kita telah pun mengembangkan teknologi itu di Brunei, bukan setakat untuk penguraian bahan tercemar. Kita juga telah gunakan dia untuk menghasilkan gas hidrogen daripada sisa-sisa tercemar dan juga daripada air, di mana gas hidrogen ini bukan sahaja bermanfaat untuk memastikan bekalan hidrogen kita sentiasa tersedia, terutama untuk industri di Brunei yang banyak menggunakan hidrogen. Dan kita juga memastikan penghasilan hidrogen itu adalah daripada bahan yang boleh sustainable, bahan yang boleh sentiasa didapati, bukan setakat bergantung kepada fosil, bahan mentah fosil. Lagi satu, kami juga telah mula menggunakan fotokatalis ini untuk mentransform, menukar carbon dioxide CO2, which is another bahan pencemar, kepada kimia yang boleh digunakan pakai seperti metanol dan juga formic acid. Ini adalah salah satu langkah yang kita boleh ambil untuk memaksimalkan penggunaan teknologi fotokatalis, bukan setakat untuk penguraian bahan tercemar, dan kita boleh gunakan untuk memastikan penghasilan tenaga yang ramah lingkungan.
Yeah. Saya mohon maaf saya terpaksa beredar, tak suka ada urusan seterusnya, tapi Dr. Maria akan lanjutkan interview ni. Terima kasih kepada audience. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Hazliza atas waktunya membersamai kita di program BIM ini. Terima kasih atas jemputannya. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, untuk Dr. Maria sendiri mungkin untuk kolaborasi antara UNS dan juga Universitas Brunei Darussalam ini kedepannya bagaimana Ibu? Ya, baik. Seperti yang disampaikan Dr. Hazliza tadi, jadi mungkin bisa saya umpamakan ya. Jadi antara Brunei Darussalam diwakili UBD dan KIM sebagai pusat studi material dan UNS, dua pihak ini mulai 2019 seperti membangun jembatan. Jadi UNS tahu kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat Indonesia seperti apa. KIMS UBD punya teknologinya, punya alat canggihnya, ya. Nah, jembatan ini memang belum selesai kita bangun, maksudnya belum utuh gitu ya. Tapi kami berharap nanti jembatan ini ketika nanti sudah selesai itu bisa dilewati oleh banyak orang. Ya, teknologi ini bisa dilewati oleh banyak orang atau dimanfaatkan secara luas seperti itu. Jadi harapan kami jangka panjang, pertama teknologi ini bisa menjadi solusi nyata. Ya, seperti yang disampaikan Bu Hazliza tadi, tenaga matahari kita itu sangat banyak dan seterusnya, ya, tapi tidak pernah termanfaatkan. Jadi kami berharap nanti teknologi yang kami buat selama bekerja sama dengan KIMS UBD ini bisa menjadi solusi nyata, bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat ketika menginginkan air bersih. Ya, jadi bisa menggunakan filter air tenaga matahari yang murah dan mudah digunakan hasil teknologi yang sedang kami riset sekarang. Terus harapan kami yang kedua, kolaborasi antara UNS mewakili Indonesia ya dan KIMS UBD mewakili Brunei itu semakin menguat ya, tidak hanya di skala riset, kemudian publikasi, tapi bisa berangkat menuju ke bagian inovasi teknologi baru, misalkan menghasilkan energi-energi baru, atau sampai komersialisasi. Jadi teknologi yang kita buat tidak hanya untuk masyarakat, tapi bisa kita komersialkan secara luas, sehingga manfaatannya juga insya Allah lebih luas. Terakhir, kami berharap yang kami lakukan ini punya dampak nyata ya ke masyarakat. Ya, kami sangat berharap nanti sungai-sungai yang masih tercemar ya, sungai-sungai yang masuk badan air nomor 4 bisa masuk ke badan air nomor 2 yang bisa diminum, yang bisa dimanfaatkan secara langsung, atau melihat sungai-sungai kita yang menjadi jernih seperti zaman dahulu. Jadi secara umum harapan besar kami teknologi ini kami berharap tidak berhenti di lab kami ya, tapi benar-benar nanti menjadi solusi nyata, bisa menjadi suatu alat pembersih air berbasis matahari yang digunakan oleh masyarakat luas, dan kolaborasi antara KIMS UBD dan UNS ini terus berlanjut menjadi jembatan yang menghubungkan riset material canggih dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Seperti itu Mas ya. Baik, itu tadi perbincangan yang cukup menarik dan menambah wawasan untuk kita semua, saya dan juga mungkin pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah. Baik, terima kasih waktunya untuk Ibu Dr. Maria Ulfa sudah membersamai kami dan membagikan ilmunya, dan tadi juga bersama Dr. Hazliza yang sudah mendahului. Baik, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah membagi waktunya bersama kami. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program BIM pada hari ini. Saya Rian Adi mewakili segenap rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.